Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semua? Alhamdulillah Baik. baik, Pak. Alhamdulillah baik. Baik Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah di pertemuan pagi hari ini kita dipertemukan dengan suasana yang semangat ya tentunya dari kita semua, dan semoga juga kita semua tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam mengikuti semua kegiatan pembelajaran tentunya. Oke ya, pada pertemuan kali ini sebelumnya ya, tolong bagi anak-anakku semua silahkan untuk on cam terlebih dahulu untuk mempermudahkan kita ya berinteraksi dalam pembelajaran. Silahkan pada on cam terlebih dahulu. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, dah kelihatan nih muka-mukanya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik dong tentunya. Gitu ya. Makasih Bapak. Oke, semangat ya. Semangat. Oke, siap. Ya, pada pertemuan kita kali ini ya akan membahas tentang tajwid ya. Nah, mengapa sih tajwid itu perlu dipelajari? Ya, karena tajwid itu merupakan seni ya, seni dalam membaca Al-Qur'an. Ya, dalam mempelajari tajwid itu hukumnya fardu kifayah ya. Bagi siapapun yang mempelajarinya itu wajib ya. Hukumnya ketika mau menekuni Al-Qur'an itu wajib mempelajari ilmu tajwid ya, dan cabangnya pun ada beberapa, dan salah satunya adalah tentang mad ya. Kita akan membahas tentang mad pada pertemuan kali ini ya. Begitu ya anak-anak. Iya, Pak. Oke, siap. Oke, mungkin dari anak-anakku semua ya yang sudah pernah belajar di TPQ ya, sudah tidak asing lagi mungkin mendengar kata tentang mad ya. Ya mungkin ada yang tahu mad itu siapa coba? Mbak Sulfa coba, mad itu apa Mbak? Mat itu menurut bahasa itu panjang. Panjang ya. Tapi dalam tajwid mat itu memanjangkan suara bacaan huruf Al-Qur'an. Oke, siap, pinter dari Mbak Sulfa ya. Sudah pada dapat materinya kan ya dari Bapak yang diberikan kemarin? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, siap. Ya. Nah, dalam mad ini itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu mad tobi'i dan mad far'i ya. Gitu ya. Iya, Pak. Oke, saya ulangi lagi apa itu mad ya. Mad merupakan hukum bacaan yang dipanjangkan ya. Semua hukum bacaan yang panjang itu dinamakan mad. Namanya itu mad. Semua hukum bacaan yang panjang dalam Al-Qur'an namanya itu mad. Dan mad itu dibagi menjadi dua. Yang pertama mad tobi'i atau mad asli. Dan yang kedua itu ada mad far'i atau cabang. Karena dalam mad far'i itu ada beberapa mad ya di situ banyak, bisa dikatakan banyak mad di situ. Akan tetapi pada pertemuan kali ini kita hanya cuman membahas tentang mad iwad, mad lain, dan mad arid li sukun gitu ya. Oke, langsung saja ya, bukan kelamaan ini. Oke ya. Kita langsung masuk ke mad tobi'i ya. Sebelum kita mempelajari tentang mad far'i, kita juga harus tahu apa itu mad tobi'i tentunya. Nah, mad tobi'i itu dikatakan mad asli karena dalam mad tersebut itu tidak ada huruf yang merusak kedudukannya. Yang dimaksud adalah ketika membaca mad tersebut itu bacaannya dua harokat dan bersih, tidak ada huruf yang merusak kedudukannya ya.
Huruf mat tobi'i itu ada 3. Yang pertama alif, wawu, dan ya. Ada apa aja sih hukum bacaan mat tobi'i ya? Dan panjang bacaan mat tobi'i itu panjangnya 2 harokat. Panjangnya berapa bacaan mat tobi'i? 2 harokat. 2 harokat. Oke, siap. Pinter ya dari anak-anakku semua yang mungkin sudah terbiasa yang ngaji di TPI, sudah tidak asing lagi dengan yang namanya mat ya, apalagi mat tobi'i ya. Lalu contohnya apa coba mat tobi'i? Ketika kemasukan alif, kemasukan ya, lalu kemasukan wa. Coba Mbak Rizky, coba contoh dari mat tobi'i. Gampang banget loh, ini sering banget kita dengar gitu, sering banget kita temui. Coba Mbak Rizky, contoh dari mat tobi'i. Tahu apa enggak? Atau yang lain mungkin ada yang tahu contoh tentang mat tobi'i? Aduh, masa nggak ada yang tahu? Saya Gimana, paham, Mbak Zulfa? saya paham. Oke, monggo Mas Irham, silahkan. Contohnya Oke, benar ya. Fi jidihah itu letak mat tobi'inya di mana coba? Huruf apa? Huruf apa? Fi ya. Ya, benar banget Fi. Panjangnya berapa harokat? 2. 2. Oke, siap. Benar banget Mas Irham. Pinter ya. Sudah paham kan ya mat tobi'i itu? Oke, siap. Sudah paham mat tobi'i itu apa kan? Sudah. Oke. Saya rasa sudah pada paham ya, karena mat tobi'i itu termasuk mat yang paling umum ya, mat asli yang paling kita sering temui gitu. Oke, kita lanjut saja ya, karena mungkin sudah pada paham tentang mat tobi'i. Oke, kita akan lanjut mat far'i ya. Oke, mat far'i yang pertama itu ada mat layin ya, mat layin. Coba Bapak ingin dengar penjelasan dari kalian, coba ada yang mau baca apa enggak pengertian dari mat layin? Coba, siapa? Sambil dilihat-lihat ya itu ya materinya. Coba Mbak Mala, coba dibaca itu mat layin itu apa? Pengertiannya aja. Mat layin adalah apabila ada huruf berbasis atas fathah dan domah bertemu dengan huruf ya atau wawu bertanda sukun. Sedangkan di depannya itu ada satu huruf lagi yang dimatikan karena waqaf atau berhenti. Oke, terima kasih ya atas penjelasannya dari Mbak Mala ya. Oke, jadi seperti ini loh untuk mat lain itu sendiri merupakan mat ya ketika huruf mat itu sendiri bertemu dengan sebelum huruf mat tersebut itu bisa dikatakan harokatnya berlawanan seperti itu. Jadi tidak senada. Kalau senada kan misalkan fi itu kan senada ya, karena harokat sebelum mat tersebut dimasuki itu kan kasroh ya. Ya kemasukan dengan kasroh ya. Nah kalau mat lain itu tidak senada. Misalkan al-bait. Nah dan itu bacaannya boleh 2, boleh 4, dan boleh 6 harokat. Ya jadi bebas seperti itu. Itu mat lain. Ada juga al-khauf. Seperti itu ya, anak-anak. Iya, Pak. Oke. Dan panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Oke. Pak. Alhamdulillah ya. Kita lanjut lagi. Setelah mat lain, ada juga mat arid li sukun ya. Coba dibaca lagi, coba.
Mbak Kiki ya. Oke, monggo. Nggih, Pak. Mad arid li sukun terjadi ketika berhenti atau wakaf di akhir ayat sehingga mematikan huruf terakhir yang sebelum huruf yang dimatikan tersebut terdapat mad asil. Oke, terima kasih ya atas bacaannya, Mbak Kiki. Nggih, Pak. Oke ya. Jadi seperti ini loh untuk mad arid li sukun. Kan kalau mad lain itu kan harokatnya tidak senada ya, misal huruf mad, akan tetapi harokat sebelumnya tidak senada. Seharusnya kan kalau mad asli itu kan kasroh pasti ya gitu ya. Nah kalau mad lain itu fathah namun ketemunya dengan ya, akan tetapi di akhir waktu dibaca panjang gitu ya. Nah untuk mad arid li sukun itu harokatnya senada, akan tetapi huruf setelah mad itu dimatikan ya karena wakof ya. Contohnya dari surat Al-Fatihah itu ada ayat kedua. Setelah Bismillahirrahmanirrahim juga itu termasuk mad arid li sukun ya. Nah panjangnya boleh 2, boleh 4, dan boleh 6 harokat ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke ya. Bisa, Pak. Bisa dipelajari lagi itu. Karena sudah saya bagikan materinya ke kalian semua. Terus juga di dalam contoh juga ada itu bisa dibaca-baca sendiri ya itu ya contoh-contohnya. Ada banyak itu untuk mad arid li sukun. Maliki yaumiddin. Nah, itu juga termasuk contoh dari mad arid li sukun ya. Panjangnya boleh 2, boleh 4, dan boleh 6. Ya, begitu ya? Iya, Pak. Oke. Kita lanjut lagi. Yang terakhir itu ada mad iwad ya. Anak-anakku semua. Ada mad iwad. Oke, silahkan boleh dibaca lagi coba. Mbak Zulfa, silahkan boleh baca Mbak pengertian dari mad iwad. Iya, Pak. Mad iwad itu terjadi Oke, siap. jika berhenti atau ada tanda wakaf kecuali pada huruf marbutoh. Oke ya. Terima kasih Mbak Zulfa. Iya, Pak. Oke. Dan gampangnya seperti ini ya anak-anakku semua untuk mad iwad itu sendiri. Ketika ya fathah tain di akhir ayat atau diwakofkan itu panjangnya 2 harokat terkecuali tak marbutoh. Nah itu dibacanya ha di akhir kalimat walaupun itu ada tanwin fathah tain. Nah pengecualian ya untuk bacaan tak marbutoh, akan tetapi untuk bacaan selain tak marbutoh, entah itu bacaan dan misalkan dan itu kan sebelum diwakofkan kan bacanya misalkan songidan, tetap songidan sebelum diwakofkan. Nah akan tetapi ketika sudah diwakofkan, nah itu jadi panjang ya, jadi songidan itu ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Contoh-contohnya sudah ada yang lain itu ya, yang sudah di-share. Bisa dipahami sendiri lah. Itu. Insya Allah paham lah ya. Nah, itu untuk mad iwad ya. Panjangnya itu 2 harokat ya. Kalau tadi kan mad lain dan mad arid li sukun, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Dan khusus ini ya untuk mad iwad itu hanya boleh dibaca 2 harokat ya atau 1 alif ya. Gitu anak-anakku semua ya. Iya, Pak. Oke ya, mohon maaf juga ini rumah saya dekat dari jalan raya. Mungkin agak sedikit bising ya anak-anakku semua. Oke, sampai sini paham atau belum? Silahkan yang mau tanya. Bagi yang belum paham tentang materinya.
Masih semangat kan ya? Masih. Pak. Siap. Siap. Oke, monggo yang mau bertanya silahkan ya. Yang belum tahu mungkin penjelasan dari Bapak ada yang kurang paham tadi. Atau tidak ada yang bertanya? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, insya Allah paham ya. Oke ya, silahkan ya untuk anak-anakku semua dipelajari lagi materi tentang tajwid ya. Khususnya tentang mad ya, karena materi ini sangat penting sekali untuk kita pelajari ya dalam mempelajari ilmu tajwid seperti itu loh. Gitu ya anak-anakku semua ya. Silahkan dipelajari lagi, jangan lupa untuk diulang lagi gitu ya. Iya, Pak. Oke Siap, ya. Siap, Pak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya mohon maaf ya yang sebesar-besarnya bila dari penjelasan Bapak mungkin kurang dipahami ya. Silahkan untuk dipelajari sendiri, itu sudah saya share itu kan materinya, tinggal dipelajari gitu ya. Oke, siap. Iya, Pak. Nih, Pak. Oke. Terima kasih juga atas partisipasinya ya anak-anakku semua yang semangat sekali dalam mengikuti pembelajaran di pagi hari ini tentunya. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk pembelajaran siang hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke ya, cukup sekian dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagiku satu keyakinanku, untukmu satu tanah airku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.